Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Masud Margono dengan NIM 235050101111176. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus pemindahan peternak dan diskriminalisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Fungsi lembaga yang pertama, dalam kasus pemindahan peternak, lembaga hukum berfungsi mengendalikan agar usaha peternakan dilakukan sesuai peraturan. Namun, pengendalian yang terlalu ketat dan kurang fleksibel dapat berdampak negatif bagi kelompok masyarakat kecil seperti peternak yang mungkin membutuhkan bimbingan lebih daripada sanksi. Penyelesaian konflik yang tidak selalu dengan pidana, misalnya melalui pendekatan mediasi atau penyuluhan, bisa lebih efektif untuk menjaga hak dan kebutuhan peternak sambil tetap menghormati aturan yang ada. Ciri lembaga yang pertama, hukum bersifat formal dan berdasarkan aturan yang baku, termasuk yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, memiliki sanksi dan aturan tertulis. Hukum mengatur secara tegas aturan yang dilanggar dan memberikan sanksi yang jelas termasuk sanksi pidana. Yang ketiga, menjaga ketertiban melalui aturan formal. Lembaga hukum ini berupaya menjaga ketertiban dalam tata kelola usaha. Selanjutnya, cara mempelajari. Analisis historis mempelajari asal-usul dan perkembangan lembaga sosial dari masa ke masa. Yang kedua, pendekatan sosiologis, memahami interaksi sosial dan dinamika yang mempengaruhi lembaga. Selanjutnya, penyimpangan. Pemalsuan fungsi lembaga hukum. Pemindahan peternak dilakukan karena ketidakpatuhan terhadap aturan tertentu. Meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, idealnya hukum mempertimbangkan kondisi dan motivasi peternak sebelum menetapkan sanksi pidana. Namun fungsi ini tidak dioptimalkan. Kedua, ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi. Sanksi pidana yang diberikan kepada peternak dalam kasus ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi hukum. Yang ketiga, penyimpangan dalam perlindungan hak sosial ekonomi. Pemindahan peternak yang hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi lembaga. Yang keempat, kurangnya akses bagi peternak terhadap proses hukum yang adil. Kelima, penerapan aturan yang ketat tanpa mempertimbangkan latar belakang dan kemampuan peternak kecil justru membuat mereka rentan terhadap pidana. Selanjutnya, definisi kekuasaan. Kekuasaan dapat dipahami sebagai otoritas yang dimiliki pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti para peternak. Lembaga yang berkuasa, pemerintah termasuk aparat penegak hukum, serta lembaga terkait yang memiliki wewenang dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga yang dikuasai yaitu kelompok masyarakat individu yang terdampak, yakni para peternak. Selanjutnya, dimensi kekuasaan. Yang pertama, dimensi sosial. Dimensi sosial dalam kekuasaan terlihat dalam kemampuan pemerintah untuk mempengaruhi struktur sosial dan kehidupan masyarakat, khususnya para peternak. Selanjutnya, dimensi hukum. Kekuasaan dalam dimensi ini ditunjukkan melalui penerapan undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Selanjutnya, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaannya berasal dari yang formal, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pemerintah. Yang informal, dukungan publik, pengaruh media, tekanan dari lembaga swadaya masyarakat. Unsur-unsur kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan dalam kasus ini mencakup interaksi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemegang otoritas, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, atau peternak, terbentuk melalui berbagai saluran.
dan bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi, hukum, dan sosial. Cara mempertahankan kekuasaan. Legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan sumber daya dan kekayaan, strategi koalisi dan aliansi, meningkatkan kepemimpinan dan kredibilitas pribadi, yang terakhir melibatkan konflik dengan bijak. Bentuk-bentuk wewenang. Wewenang dalam kasus ini tidak terlalu dominan, tetapi mungkin terlihat jika ada individu tertentu yang memiliki pengaruh besar. Selanjutnya, wewenang tradisional. Dalam konteks peternak kecil, wewenang tradisional dapat muncul dari adat atau kebiasaan lokal yang mengatur tata kelola peternakan. Selanjutnya, wewenang rasional. Wewenang ini terlihat dalam penerapan hukum yang rasional dan berdasarkan peraturan formal seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, wewenang resmi. Wewenang ini berkaitan langsung dengan penegak hukum oleh aparat. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang terakhir, wewenang tidak resmi. Wewenang ini muncul di luar sistem formal, biasanya dalam bentuk opini atau dukungan masyarakat terhadap peternak yang terkena kasus hukum. Analisa studi kasus individual. Pertama, kebijakan utama dalam sektor peternakan. Kebijakan ini mengubah sanksi terhadap pelanggaran administrasi dalam sektor peternakan dari pidana menjadi sanksi administrasi seperti denda atau teguran. Yang kedua, memberikan perlindungan bagi peternak lokal dari ancaman persaingan tidak sehat, seperti impor produk peternakan yang tidak terkendali. Selanjutnya, mengklasifikasikan peternak kecil sebagai bagian dari UMKM yang mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus dari pemerintah. Yang terakhir, memperkuat mekanisme pengawasan melalui lembaga administratif, menggantikan pendekatan hukum pidana. Yang kedua, kendala yang dihadapi. Kendala dalam kasus ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari kompleksitas regulasi, minimnya edukasi dan dukungan kepada peternak, hingga tantangan administratif dan politik. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah telah memberikan layanan yang signifikan untuk mendukung peternak kecil, terutama melalui program subsidi dan penyuluhan. Sumber perubahan sosial. Tekanan sosial masyarakat, opini publik serta advokasi dan perhatian publik. Kedua, ketidaksesuaian antara hukum dan realitas sosial. Ini mencakup konflik antara regulasi dan praktik hidup sehari-hari, sehingga diskriminasi sebagai solusi. Yang ketiga, dorongan dari lembaga akademik dan organisasi sipil. Ini mencakup kajian kritis dan usulan reformasi. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor ini yang pertama yaitu faktor struktural, yaitu ketimpangan regulasi hukum. Yang kedua, faktor sosial, yaitu tekanan dari opini publik. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu orientasi pada investasi dan iklim bisnis. Yang selanjutnya, faktor politik, perubahan, yaitu perubahan dalam politik hukum. Yang terakhir, faktor teknologi dan media, yaitu penyebaran informasi yang cepat. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama, tekanan opini publik. Yang kedua, peran media massa dan sosial. Yang ketiga, respon pemerintah terhadap tuntutan publik. Yang keempat, advokasi dari lembaga masyarakat dan akademisi. Yang kelima, perubahan nilai dan kesadaran sosial. Yang keenam, orientasi ekonomi. Yang selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, resistensi dari kelompok tertentu. Yang kedua, hambatan struktural dalam hukum. Yang ketiga, kurangnya kesadaran tingkat lokal. Yang keempat, kepentingan ekonomi besar. Yang kelima, pola pikir tradisional. Yang keenam, ketidakstabilan ekonomi. Tahapan proses perubahan sosial.
Adaptasi pada tahap ini, pemerintah mencoba memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan, seperti perubahan hukum atau kebijakan, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, saluran perubahan. Perubahan disalurkan melalui regulasi formal seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai instrumen hukum menjadi saluran perubahan yang mempengaruhi sektor peternakan, termasuk isu diskriminalisasi. Selanjutnya, disintegrasi, yaitu ketegangan sosial, protes, atau konflik dapat muncul akibat ketidakseimbangan dalam adaptasi. Misalnya, protes dari peternak kecil yang merasa dirugikan oleh pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang terakhir, reintegrasi, yaitu pemerintah melakukan revisi atau penyesuaian aturan untuk mengakomodasi aspirasi peternak, sehingga tercipta harmoni sosial kembali. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Perubahan cepat. Perubahan cepat yaitu ketentuan hukum baru menggantikan aturan pidana yang sebelumnya dianggap merugikan peternak. Perubahan ini dapat dianggap revolusi hukum karena secara cepat menghilangkan ancaman pidana tertentu. Selanjutnya, perubahan lambat. Proses reintegrasi masyarakat peternak ke dalam sistem yang baru memerlukan waktu. Kebiasaan lama yang masih bertahan, seperti praktik peternakan tradisional, harus disesuaikan secara perlahan dengan standar atau regulasi baru. Selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Yang pengaruhnya kecil yaitu peternak yang sebelumnya dipidana karena pelanggaran ringan kini mendapatkan keringanan atau penghapusan hukuman. Yang perubahan besar, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja mengubah mekanisme hukum khususnya dalam hal kriminalisasi di sektor peternakan. Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki, yaitu diskriminalisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi peternak kecil dari ancaman pidana atas pelanggaran administratif ringan, sehingga mereka tidak merasa tertekan dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Ketidakpahaman atau ketidakadilan, yaitu sebagian peternak mungkin merasa bingung dengan aturan baru atau tetap merasa dirugikan karena ada pasal yang dianggap tidak adil, terutama jika ada sosialisasi yang memadai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.